Yang kami hormati segenap pengelola masjid, yang kami hormati Bapak Ibu, seluruh jamaah subuh masjid kita tercinta ini, hadir guru kita Ustaz Haji Muhammad Ali. Minta izin ini Ustaz Bang Serap yang terkenal dengan Ustaz Bang Serap ini. Saya terkenal dengan Ustaz sekilas itu. Hari ini minggu kelima, jadi kebetulan minggu kelima ini 3 bulan sekali, sama dengan Jumat kelima terjadi 3 bulan sekali. Ini pengisi untuk kultum minggu kelima tidak saya terjadwal, jadi terpaksa balik badan. Kalau Ustaz tadi ini mungkin seminggu ke sebulan sekali, minggu pertama ya. Nah ini minggu kelima tukang kultumnya belum dijadwal, terpaksa ambil sekilas info, kira-kira seperti itu. Puji syukur kita haturkan kepada Allah, sholawat dan salam semoga terlimpah pada baginda Rasulullah. Pada kultum pagi ini saya ingin mempertajam, mengajak mari bersolawat. Ini judul kultum kita. Setiap orang pasti pengen masuk surga. Dia sholat dah, tarawih dah, puasa dah, ya. Tapi kalau ditanya coba, pengen masuk surga dah, apa jawabnya? Kalah. Ini lucunya kita. Nenek moyang kita, Nabi Adam, itu dikeluarkan dari surga karena satu dosa, makan buah guldi. Dia satu dosa dikeluarkan dari surga. Lah kita berapa dosa nak masuk surga? Ini yang dari kadang jadi lucu. Nenek moyang kita cuma singkong dosanya itu dikeluarkan dari surga, sedangkan kita berapa lah hitungan dosanya. Apalagi zaman HP ini repot ya. Dosa sebanyak kita pengen masuk surga, sedangkan satu dosa pun itu dikeluarkan dari surga. Nah, kelebihan daripada kita dengan Nabi Adam, kalau Nabi Adam itu tidak punya pembantu syafaat sehingga bisa bertahan di surga, kita amalan itu apa? Amalan bersolawat. Kenapa harus butuh bantuan? Karena itu tadi balik ke nenek moyang singkok, dosa baik keluar dari surga apalagi banyak. Maka kita butuh sesuatu supaya dia itu kita tidur sama Rasulullah. Ya, ada baik. Sehingga membuat Rasulullah itu selalu tersenyum. Kadang masih pengajian ini pukul beduk siapa tuh Nu'man. Maka Rasulullah itu menegur Nu'man malah itu senang. Sampai seperti itu. Ya, Masya Allah. Lagi ngaji cak ini beduk. Nah, ngaji cak ini banting piring apa supaya Rasulullah tahu ada Nu'man. Dan tengok Rasulullah itu sudah senang dia. Sampai di masjid minum minuman keras.
Supaya apa? Supaya Rasulullah itu Nu'man, kau ini, nah di situ ditegur sama Rasulullah itu senang saking cintonya. Dan sahabat Nu'man ini adalah salah satu sahabat yang membuat Rasulullah selalu tersenyum. Gawinya ndak kuan-kuan, hanya untuk mencari perhatian Rasulullah. Kalau zaman sekarang baper. Zaman Rasulullah itu nengok dia. Kemudian suatu ketika Rasulullah itu sedih di zaman Siti Khadijah meninggal, di zaman Abu Thalib meninggal. Kemudian Nu'man ini tidak rela kekasihnya Muhammad ini sedih. Dia main sedih, cak manolah caranya supaya Muhammad ini tidak sedih lagi. Maka dia menghadiahi Rasulullah kambing di Koiko. Tapi Nu'aiman ini ya tidak punya duit untuk beli. Akhirnya apa? Nu'aiman pergi ke tukang kambing. Aku beli kambing kau di Koiko. Dia nih hadiah. Itu apa? Untuk hadiah Rasulullah, supaya Rasulullah tidak sedih lagi. Senang tukang kambing. Tapi aku minta, ya, aku minta kau antar ke tempat Rasulullah. Yuk, siap. Suatu hari antarlah 3 kambing ini ke Rasulullah. Kata tukang kambing itu, apa katanya? Ya Rasul, ini hadiah dari Nu'man. Rasulullah tanya-tanya, dari mana Nu'man ini dapat duit? Karena dia tahu untuk beli kambing ini tidak mungkin punya duit. Dari Nu'man, ya Rasul, alhamdulillah, aku terima yo. Nah, aku terima. Sudah diterima. Apa yang terjadi? Tukang kambing itu tidak balik-balik, nunggui baik di luar. Kapan ditanya, wahai sahabat, kenapa kau belum balik? Apa jawabannya? Kambing belum dibayar ya Rasul. Kata Nu'man, bayarannya suruh minta Rasul. Itulah Rasulullah pertama sekali tersenyum, ya, setelah meninggalnya Khadijah dengan Abu Thalib. Dia ngasih hadiah kambing, tahu-tahu kambing belum dibayar, suruh bayar yang dihadiah. Belum dibayar ya Rasul. Terus suruh Rasul minta sama Rasul duitnya. Jadi dia ini maklar baik. Nah yang terakhir, ya, ketika di dalam kubur kemudian dimakam. Nah salah satu sahabat yang Rasulullah melu masuk dalam kubur, yang melu ini adalah Nu'man ini. Ya, karena Rasulullah itu berpikir selama hidupnya Nu'man ini senang kalau diperhatikan, sampai Rasulullah ke dalam kubur pun dia melu mengangkat. Ya, melu mengangkat. Akhirnya setelah dikuburkan, kemudian mau balik galau. Kata Rasulullah, baliklah dulu. Aku nak nengok Nu'man ini kena siksa beda. Maka Rasulullah duduk di pucuk tengok dengerin dari pertanyaan Rasulullah, pertanyaan Nu'man ini. Nah akhirnya apa? Ditanyalah, man rabbuka, siapa Tuhan? Man nabiyuka, siapa nabi? Kata Nu'man, coba ulangi pertanyaan yang kedua. Man nabiyuka, siapa Tuhan? Apa jawaban Nu'man? Pertanyaanmu jangan keras-keras, karena wong yang masih di pucuk dengerin. Rasulullah ngakak ketawa. Dalam kubur Rasulullah, Nu'man ini masih membuat daripada Rasulullah itu tertawa. Apa kesimpulan dari cerita ini? Bahwa kecintaan Nu'man kepada Rasulullah mengantarkan Nu'man ini
itu masuk surga. Ya, ada doa Rasulullah untuk Nu'man di dalam kubur, ya ahlal jannah. Berarti dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Kenapa? Karena kecintaannya. Ini luar biasa. Dan kalau dipikir gawe Nu'man ini yang minum minuman keras, pokoknya ngacau. Kapan orang itu sekolah kalau tidak nakalnya, pinternya pasti terkenal. Gurunya pasti ngerti, ya. Di sekolah itu kalau tidak pintarnya, nakalnya pasti gurunya apa? Nah, gawe Nu'man ini tak mau supaya Rasulullah itu hafal dengan dia. Aduh baik, masih gambarkan masih pengajian kumpul berdua. Rasulullah tanya siapa itu Nu'man. Nah, disebut Nu'man itu sudah senang Rasulullah oleh Rasulullah. Ini luar biasa. Cerita yang kedua, ada suku Badui, ya, suku Badui. Nah, suku Badui itu masuk Islam. Sudah masuk Islam, dia tawaf, ya. Kemudian tawaf, apa yang dibaca? Ya Rohim, ya Rohim, ya Rohim, ya Rohim, ya Rohim. Dakati bacaan lain. Selama muter Ka'bah ini, ya Rohim, ya Rohim, ya Rohim. Rasulullah kebetulan dengar, kok ada orang tawaf nyebut ya Rohim, ya Rohim. Dakati doa yang lain. Oh ya Rohim, ya Rohim, ya Rohim. Itulah yang hafal, ya. Itulah yang hafal. Ya, ya Rohim, ya Rohim, ya Rohim. Ya Rohim, ya Rohim, ya Rohim, ya Rohim, putar terus ya Rohim. Maka diikuti ya oleh Rasulullah putaran pertama. Saya mau kasih tahu Muhammad Rasulullah. Dia tidak berarti Muhammad depan dia. Aku cinta dengan dia. Kau jangan ngalang-ngalangi aku. Kalau ngalang-ngalangi aku laporkan ke kasihku. Nah, apa kesimpulannya? Terus Rasulullah ngomong, wahai ya Allah, kalau dunia dan isinya ini kau ciptakan karena aku dicipta untuk siapa? Apa jawabannya? Engkau kuciptakan khusus untuk jadi kekasihku. Aku tidak ciptakan kau untuk apa-apa, untuk jadi kekasihku. Jadi Rasulullah itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala memang jadi kekasihnya Allah. Terus setelah itu Allah bertanya lagi. Apa pertanyaannya? Sekarang Muhammad, kau kuciptakan untuk jadi kekasihku. Sekarang aku ini jawab, untuk apa? Untuk siapa? Rasulullah terharu netes air mata, ya Allah begitu tingginya kau punya jabatan. Apa jawaban Rasulullah? Dia. Kemudian Allah menjawab sendiri dari surah Mi'raj. Apa jawabannya? Muhammad kekasihku, aku ini kuperuntukkan untuk orang-orang yang menyebut nama kekasihku. Aku bangga, aku senang dengan orang-orang yang menyebut nama kekasihku. Maka aku ini, Allah kata Allah, kuperuntukkan kepada orang-orang yang lidahnya basah, mulutnya basah, menyebut nama kekasihku, karena aku senang kekasihku itu disebut. Ini zat Allah sendiri menyerahkan dirinya kepada orang-orang yang lidahnya basah, menyebut nama kekasih. Ya, sama Pak, logikanya macam itu. Kita cinta dengan bini kita, terus dia bertemu dengan sahabatnya, terus sahabat ini ngomong, umpama mendoakan bini kita, ya. Pak Ustadz Ali namanya Ayu Titin. Hormati, mengingat sedikit rangkaian yang saya ceritakan sekilas info tadi.